Halo pemirsa Autoviva dan 100kpj.com, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya mendapatkan kesempatan eksklusif untuk mereview langsung mobil listrik pertama Wuling yang akan dibuat di dalam negeri. Wuling Motor diketahui beberapa kali menampilkan versi konsep mobil listrik pertamanya di Indonesia sejak tahun lalu, tepatnya pada November 2021. Hingga akhirnya Wuling Motor memperkenalkan versi produksinya di awal Juni 2022 dengan desain yang dibuat khusus untuk pasar Indonesia. Meskipun di Cina dengan platform GSEV sudah diperjualbelikan, namun platform GSEV yang menjadi basic dari mobil listrik pertama Wuling Motor di Indonesia ini desainnya dibuat khusus, jadi desain mobil listrik ini berbeda dengan negara lain. Mobil ini kan saat kami review belum diluncurkan secara resmi ke publik. Jadi ada beberapa bocoran yang bisa saya sampaikan saat kami mereview mobil listrik ini. Mobil listrik ini nantinya akan dijual dengan range harga di angka 250 juta sampai 300 juta. Tersedia dalam 5 pilihan warna dan jarak tempuhnya dari 200 sampai 300 km. Waktu yang dibutuhkan dari daya chargernya sendiri itu memiliki daya 220 volt atau 16 ampere. Ketika dicolok ke listrik rumah yang berdaya 2200 watt, mobil ini akan terisi baterainya dari kondisi 20% sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam sampai 11 jam. Di dalam interior ini kita bisa ngelihat mobil listrik dengan dimensi kompak ini memiliki desain yang sangat futuristis dan modern. Untuk panel clusternya, dia menyambung dengan head unit di mana masing-masingnya berukuran 10,25 inci. Yang menariknya lagi, meski mobil ini terlihat kecil, tapi fitur di dalamnya itu benar-benar canggih pemirsa. Mobil ini dilengkapi Wuling Indonesian Command dan Internet of Vehicle. Kedua fitur itu juga sudah dimiliki di mobil Wuling lainnya, misalnya Cortez atau Almas Series dan Almas RS. Fungsi WIN sendiri seperti diketahui hanya untuk perintah suara. Misalnya ingin membuka jendela, hanya menyebut buka jendela. Nanti kaca mobilnya akan terbuka tanpa kita perlu menekan tombol yang seharusnya dilakukan. Terus misalnya mengganti musik yang ingin kita dengar dari head unit atau melakukan panggilan telepon misalnya, karena kan secara tidak langsung mobil ini juga sudah terhubung ke smartphone kita. Oh ya, terus satu lagi bisa juga nih, misalnya kita mengatur suhu AC dengan perintah suara, misalnya atur suhu AC sesuai dengan kenyamanan kita saat di perjalanan. Selain itu, untuk Internet of Vehicle, artinya kan mobil ini bisa terhubung dengan smartphone melalui jaringan internet. Nah, fungsinya ada banyak nih. Salah satunya adalah ketika mobil terparkir di luar ruangan, sebelum kita mau masuk, mobil ini bisa dinyalakan dulu nih mesinnya atau AC-nya. Jadi ketika kita masuk ke dalam mobil sudah tidak panas lagi kan. Itu satu. Terus kedua, misalnya kita bisa menyalakan mesin dari jarak jauh yang tidak ada ukurannya selagi jaringan internet kita terhubung. Selain itu ada juga geofencing atau pagar elektronik. Jadi ketika mobil keluar dari radius yang sudah kita tentukan, otomatis dia akan memberikan pemberitahuan ke handphone kita. Jadi secara tidak langsung bisa bikin maling keringat dingin lah ya. Jadi ketahuan kalau mobil ini lagi diusahakan untuk dicuri misalnya. Tadi jarak tempuhnya seperti yang tadi saya sampaikan, belum ada penjelasan pasti dari Wuling Motor berapa jarak tempuhnya. Yang jelas dia hanya menyebut range-nya dari 200 sampai 300 km. Itu jarak yang cukup jauh untuk sebuah mobil listrik, apalagi dimensinya kompak kayak gini. Kita juga nggak tahu kan kapasitas baterainya seberapa besar, tapi itu cukup jarak yang jauh. Dari Jakarta ke Bandung pun udah cukup tuh. Terus untuk tombol pengaturannya di sini nggak ada yang membingungkan, terlihat simple, modern, minimalis. Tidak ada tuas transmisi di sini, sistemnya sistem knob, sistem putar seperti mobil-mobil premium. Terus untuk buka tutup jendela yang biasanya harusnya ada di door trim, sekarang ada di konsol tengah. Terlihat ada knob putar. Ini untuk pengaturan transmisinya, untuk maju atau mundur. Di sini ada untuk tombol untuk tutup buka jendela. Jadi yang biasanya ada di door trim tapi ada di konsol tengah. Parking brake-nya sudah elektrik. Dan sini ada auto hold vehicle. Jadi kalau mobil lagi menanjak atau lagi ini, jadi kalian tidak perlu ribet-ribet untuk menginjak pedal rem, karena mobil ini akan berhenti sendiri meskipun kontur jalannya turunan. Oke, terus untuk bahan joknya ini sudah dilapis bahan semi kulit, bukan fabric ya. Terus material yang digunakan
cukup oke dengan harga 250 sampai 300 juta, tidak terlalu murahan tapi tetap berkualitas. Itu keunggulannya Wuling Motor. Untuk akses masuk ke penumpang belakang, Anda hanya perlu menekan tombol yang ada di sini. Nah, otomatis joknya akan tidur di depan. Nah, itu tinggal bisa masuk nih. Oh ya, seperti diketahui nih, tinggi saya 173 cm. Nah, coba nih ya, saya atur dulu ya. Nah, ini di posisi jok yang ada di depan sudah posisi nyaman saya saat berkendara. Untuk ruang kakinya, untuk legroomnya masih cukup luas. Padahal awal tadi saya pesimis, apakah benar nih masuk untuk orang dewasa, hanya untuk anak kecil aja kali ya. Oh ternyata enggak, masih cukup luas. Cuman agak ngegantung aja nih paha kita di sini. Mungkin kalau perjalanan jarak jauh, mungkin agak pegel karena paha kita ini nggak bersandar pas di jok, karena joknya terlalu rendah. Terus untuk headroomnya, ruang kepalanya juga cukup lega, nggak terlalu sempit, masih ada sisa berapa jengkal. Oke, kita lihat kapasitas bagasi belakangnya ya. Oke, ini semuanya udah elektrik, terus sudah dikasih pegas juga di sini. Tapi untuk menutupnya tetap manual ya. Nah, tanpa kita lipat bangku baris kedua, Anda bisa lihat kan, ya jangan berharap bagasi besar lah, karena kan ini mobil compact, memang untuk di perkotaan. Sesuai sama namanya lah, REV ya nggak? Yang bisa, mungkin bisa menampung apa ya, mungkin tas kecil kali ya. Nah, ketika Anda membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih luas, jok belakang ini bisa dilipat dengan 50 banding 50. Nah, cukup Anda tarik aja. Oke, memang tidak begitu rata, karena di sini masih ada bagian ruang yang kosong. Menurut saya dengan bangku baris kedua dilipat ini cukup luas ya, mungkin bisa menaruh 3 koper atau 4 koper. Dengan dimensi dia yang kompak ini sudah cukup baik. Wuling memperhitungkan di mana orang Indonesia membutuhkan bagasi yang luas meskipun dia hanya bisa mengangkut 2 penumpang. Oke, sekarang kita tutup bagasinya. Nah, untuk bagian belakangnya desainnya sangat futuristis juga ya. Memang bahasa desainnya memang dibentuk dimana dari desainer Cinanya katanya gimana semua mobil ini memiliki bentuk serupa antara depan, belakang, dan samping kanan kiri. Oh ya, untuk penerangannya semuanya sudah LED, mulai dari lampu utama, sen, dan lampu pengeremannya. Terus di bagian belakang juga diberikan reflektor ini untuk pemantul cahaya. Terus untuk rodanya nih, kita lihat rodanya berukuran berapa nih? Ukurannya 12 inci depan belakang, dibalut ban 145/70. Nah, ini untuk bahannya ya cukup tebal lah ini. Kayaknya lebih tebal ini daripada mobil LCGC ya. Oke, sekian gitu aja review singkat kami soal Wuling REV yang nantinya akan digunakan juga nih di G20 Bali. Sebanyak 300 unit. Jadi nanti para petinggi negara yang hadir ke sini di bulan November akan menggunakan mobil listrik ini salah satunya. Kira-kira kapan akan dijual ke publik dan seperti apa antusias konsumen terhadap mobil listrik ini, kita lihat nanti setelah peluncurannya. Oke, terima kasih review kami soal Wuling REV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.